pelajari. Tapi saya juga ini hanya memberikan link ini semata-mata untuk kita belajar bersama ya. Jadi saya belajar, Anda juga akan belajar. Saya juga sementara dalam proses mengikuti terus apa namanya ini link ini agar supaya saya bisa menampilkan grafis, infografis Excel tentang apa yang kita sudah pelajari. Jadi di sini nanti pada saat apa namanya ini kita mempelajari bahagian ini, maka kita akan sampai pada itu tadi, membuat diagramnya, membuat infografisnya. Misalnya begini, kemarin kita kan sudah bicara macam-macam tentang uh, 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 siapa yang menjadi penulis utama, artinya siapa yang menjadi aktor utama dari tema yang kita bahas, kemudian artikelnya bertemakan tentang apa, ya, dibuktikan dengan kata kuncinya, keterkaitan antara penulis dengan penulis lainnya. Nah, nanti pada saat kita merubahnya menjadi data Excel, tentu banyak komponen atau banyak bahagian yang akan kita ungkap. Ya, misalnya kita bisa kemudian menampilkan tahun terbitnya naskah itu, ya, kecenderungan terbitnya, kemudian kemarin itu riset-riset terbaru, ya, sekaligus membuktikan nanti bahwasanya apa yang kita bahas ini adalah sebuah bagian yang penting yang memang kelompok lain atau pendahulu-pendahulu kita belum melakukannya, ya. Jadi itu sebabnya saya katakan nanti ini linknya ini saya akan bagikan. Uh, saya mungkin akan menyerahkan kepada Anda untuk Anda pelajari lebih jauh bagaimana dia apa namanya ini link ini menjelaskan kepada kita. Saya perhatikan kalau saya lihat secara seksama, saya belum pernah apa namanya ini saya belum pernah menelusuri siapa gerangan tokoh ini, tetapi sepertinya penjelasannya tentang mengolah paper menjadi apa namanya ini menjadi mengolah data SLR ini menjadi paper yang baik. Ini nanti saya pikir bagus untuk kita kita ikuti ya. Jadi ini linknya nanti, insya Allah ini kurang lebih visualisasinya ya. Ini yang akan membawakannya ya. Kalau tidak salah ini Wicaksono kalau tidak salah ini di ini ya. Jadi Wing Wahyu Winarno, sorry, Wing Wahyu Winarno. Ini cukup saya belum tahu ini siapa gerangan orang ini, tetapi sepertinya dia adalah seorang dosen senior dan sangat mahir apa namanya ini menjelaskan bagaimana kita membuat slicer-slicer di Microsoft Excel yang akan nanti menjelaskan kepada kita lebih dalam dan lebih jauh uh, tema yang kita bahas itu tadi ya. Jadi tema yang kita sudah bahas dalam post viewer itu nanti akan dijelaskan secara rigid oleh siapa namanya ini Pak Winarno ini dengan cara memvisualisasikannya dalam data-data infografis ya nanti kita bisa ambil dari Excel. Ya saya juga masih sementara belajar ini jadi mohon maaf saya juga belum saya akui saja saya belum mampu mengajarkan materi ini secara luas kepada Anda tetapi nanti silakan kita belajar bersama saya sementara juga mendalaminya gunanya nanti ya kalau bisa pada saat kita nanti membahas tentang penelitian terdahulu di bab 1 dan teori landasan teori kita pada bab 2 maka saya berharap infografis-infografis yang bisa kita tampilkan dari Excel ini betul-betul kita bisa tampilkan sehingga kita ini memiliki dasar yang kuat untuk menyatakan kepada pihak-pihak yang membaca maupun melakukan pengujian terhadap proposal kita itu betul-betul bisa paham dan memahami betul background penelitian kita sehingga penelitian kita ini benar-benar adalah sebuah penelitian yang kuat. Itu tujuannya ya. Jadi nanti silakan ini saya nanti akan bagikan ini linknya ya. Saya pikir silakan nanti Anda lihat di apa namanya ini di grup ya. Ini ya grupnya ini ya. Oke, nanti silakan dibuka ini ya. Selanjutnya silakan kita diskusi barangkali sedikit tentang kendala-kendala atau apa yang kemudian menjadi adakah sesuatu yang kemudian menjadi kendala Anda dalam menyelesaikan post viewer Anda kemarin. Karena kemarin ini sepertinya masih ada kan yang kurang begitu ini ya. Bahkan barangkali masih ada yang belum kemarin kita bahas ya. Atau sudah semua? Ada yang kemarin yang belum maksimal yang post viewernya? Tapi Ustadz, saya kemarin sempat bermasalah apa namanya post viewerku, tetapi alhamdulillah sekarang sudah bagus nih Ustadz aplikasinya. Kemarin ada tombolnya yang tidak bisa berfungsi Ustadz di situ. Berarti sudah bisa membuat membuat anu ya, membuat apa namanya ini infografiknya. Sudah bisa. Iya Ustadz, bisa nih kemarin kan kemarin bisa jadi cuman ada di situ yang pas apa autorsnya tidak bisa terpilih di aplikasi. Tapi alhamdulillah sekarang sudah bisa Ustadz. Apa masalahnya setelah Anda anu kan? Saya hapus aplikasinya Ustadz, baru ku install ulang, baru ternyata bisa berhasil. Oh, iya. Berarti sudah bisa sekarang ya? Coba kalau begitu silakan Anda tampilkan dulu kalau bisa. Iya Ustadz. Bisa Anda tampilkan. Tapi tunggu. Tapi Ustadz, laptopku tidak bisa apa namanya? Men-share. Ya, nggak bisa share? Ya, bisa. Saya sudah keluar ini. Bisa filenya saja Ustadz saya kirim. Boleh, silakan kirim ke grup.
Ada Ustaz, itu yang saya dapat kalau di apa kemarin di authors-nya. Oh ya, ini sudah yang anunya ini ya, yang versi atau begini, bisa Anda kirimkan saya itu file list-nya, biar saya langsung lihat di sini. Kirim dulu file list-nya, Iya Ustaz. file list yang Anda, ya silakan. Biar saya buka di Postgres saya saja. Ada Ustaz mau bertanya. Silakan. Jadi nanti Ustaz kan ini gambar dimasukkan di bab 2. Ya. Ya, di situ Ustaz nanti di bab 2-nya itu ini gambar satu gambar saja atau ketiga-tiganya dikasih masukkan Ustaz atau seperti apa? Jadi kita sebenarnya ini baru sampai di tahapan kedua ya, Bilda. Iya Ustaz. Jadi 3 gambar ini wajib masuk. Nanti sesudah itu kita akan buat lagi tampilan dalam bentuk infografis yang kita kelola dari file Excel, dari Microsoft Excel. Inilah nanti akan kita tampilkan menjadi grafik, ya. Jadi nanti infografik itu akan memberikan penjelasan kepada kita sisi tahun kapan terbit. Ada beberapa lah yang nanti. Pokoknya nanti ya, link yang saya bagikan tadi silakan diikuti. Kalau Anda ikuti itu nanti Anda bisa paham betul. Insya Allah nanti Anda betul-betul sudah matang dalam membuat informasi SLM ini. Artinya begini, alurnya ya, alur berpikirnya ini sudah Anda nanti bisa pahami secara utuh. Dan saya pikir dengan adanya infografis itu maka semakin mudah Anda untuk menafsirkan data-data yang telah Anda yang telah Anda dalami ya. Karena kendala kita sekarang ini kan baru kita menafsirkan data dengan info secukup-cukupnya saja ya. Nah, sebenarnya kalau kita nanti kembangkan menjadi infografis atau menjadi grafik dalam Excel, maka itu nanti akan cukup memberi kita ruang untuk memahami apa hakikatnya dan bagaimana nanti ini materi yang kita dalami sekarang ya. Ustaz. Gitu ya, sudah. Ya Ustaz, terima kasih banyak Ustaz. Ya, sebentar ya, saya coba anukan dulu yang author.
Ya, jadi sebenarnya mengelola saya katakan mengelola data ini memang butuh kita masih butuh terus pendalaman lebih jauh. Saya sedikit mengubah metode pencariannya ini. Bahkan ini saya menemukan metode menyusun dalam binary-nya ini dalam format abstrak ya, abstrak yang kita telah. Jadi kata kunci yang ada pada abstrak itulah yang kemudian kita coba untuk apa namanya ini untuk telah. Kalau Anda lihat ini ya, ini beginilah kira-kira klasternya. Ada 3 klaster di sini ya. Kemudian ada berapa link ini? Ada 320 link dalam satu klaster ini, yang biru ini. Kemudian kalau kita lihat ada 480 untuk yang klaster yang kedua ini. Kemudian klaster yang pertama ini ada 410. Jadi itu semua sebenarnya bisa menjadi infografis. Ya, kemudian apa namanya ini kata kunci apa yang sering muncul yang digunakan? Ini juga ada di sini perkawinan, hukum, undang-undang, dilakukan, usia ya termasuk juga sebagai kata kunci yang sering menjadi inti dari ini. Ya jelasnya sekarang begini, kalau kita perhatikan klaster 1 ini sepertinya ini tidak melibatkan belum terlalu langsung bersentuhan dengan klaster kedua dengan klaster 3. Yang paling banyak bersentuhan itu adalah klaster 2 dan klaster 3 ya. Ini klaster 2 yang hijau ini, yang klaster 2 ini sepertinya sudah kelihatan apa namanya ini apa namanya ini sudah bergabung ya antara klaster 3 dan klaster 4. Sementara klaster 3 ya begitu juga. Jadi yang apa namanya ini yang saling berhubungan ini antara klaster ini hanya klaster 2 dan klaster 3, sementara klaster 1 ini sepertinya sangat mandiri ya. Sangat tidak kemudian meskipun begitu ada beberapa klaster ini yang berhubungan dengan klaster 3 dan klaster 2 ya. Nah, ini saya coba buat ini dengan pendekatan abstrak ya. Kalau yang dibuat oleh tadi siapa namanya ini Winda ini ada di sini ya. Kalau tidak salah ini Winda berdasarkan apa ini? Outer study. Bukan authors ini kayaknya. Ini berdasarkan kata kunci juga ini ya. Ya, itu tadi. Berdasarkan tema ya. Tema kayaknya ini ya. Yes. Kalau ini ya, temanya ini. Ya, kalau yang tadi ini yang saya ungkap ini berdasarkan sudah berdasarkan kata kunci. Ya. Keyword, berdasarkan pendekatan keyword ini, ya. Jadi nanti itu bisa juga kita anukan, bisa kita apa namanya dibuat, ya. Contoh ya, seperti tadi ini saya buat dari saya create, kemudian saya coba membuat mapnya dari based on text data, ya. Next, kemudian saya pilih list, ya. Ini, ya ini kan pilih yang ketiga ya. Next. Nah, sesudah itu tunggu dulu. Kan kalau yang kemarin kita selalu bikin dari sini kan, create based on bibliographic ya, Yes, dari author, ya, keyword, and occurrence ya, bibliographic coupling. Tapi kalau ini kita buat pemetaan memang ini ya, create a map based on text data ya. Jadi pemetaan yang berbasis text data ini ya. Jadi kalau yang di atas ini berbasis manusia dengan tema, dengan kata ini dengan tema, kalau yang di bawah ini berbasis kata kunci ya. Nah, itu juga bisa kita lakukan. Tinggal nanti pilih kalau di bagian kedua ini sources datanya harus benar ya, jangan sampai ada salah. Jadi kalau RIS Anda gunakan maka RIS juga Anda pilih. Read data from brief reference manager file. Jadi reference manager file itu artinya model citation tools yang kita gunakan. Kalau kita mengambilnya hanya RIS-nya saja, ENOT atau RIPWOP, maka kita mengambil bagian ketiga ini. Next. Nah, sesudah itu kita masukkan tadi ini ya, pernikahan ini ya. Oke, sudah itu baru kita next. Nah, sekarang ini kan saya di sini kan choose field. Jadi grafiknya tadi ini saya hanya memilih abstrak saja, ya abstraknya saja, ya. Nah sekarang kita bisa kemudian memilih title atau judul saja. Nah kita lihat ya judul saja. Next. Nah ini sudah terkelola. Nah, kemudian kita mau menggunakan grafik dalam bentuk binary, bilangan ganda atau full counting. Kita coba saja pakai binary saja ya. Next. Ya. Kalau tema ada 10 tema yang kita gabung itu hanya 40 saja, tapi kalau kita kurangi ini nanti akan semakin banyak ya. Semakin kita kurangi jumlahnya akan semakin banyak. Misalnya pada saat kita katakan 1 maka ada 5.245 peluang. Nah, kita kurangi aja jangan terlalu banyak, kita ambil saja 2 ya. Jadi ada 541 judul yang kemungkinan besar akan sama ya. Mirip ya. Kita next. Kemudian next. Ya. Kemudian finish. Dan kita yes. Kita lihat ini. Inilah begini kurang lebih anunya ya. Ini berdasarkan judul ini ya. Nah, judul mungkin ada di antara mereka membahas. Jadi kalau kita bicara tentang pernikahan dini, maka judul yang paling sering muncul itu nanti berkaitan dengan pernikahan dini itu adalah keluarga sakinah, perlindungan, muda, penyesuaian diri, edukasi, ya, SMA negeri. Ada bahkan di sini ada daerah yang disebut ini ya, Banjarmasin. Ini bukan berarti menjadi judul ini ya. Ini kemungkinan besar menjadi salah satu indikator dari judul yang digunakan. Menikah, ya, dini di Indonesia. Nah itu semua digunakan sebagai. Nah sekarang kita coba lihat overlay-nya. Nah, kalau kita perhatikan penelitian terbaru dari ini ada pada penelitian yang berjudul ini kemungkinan besar ini SMPN ini kita mungkin ada kaitannya nanti dengan judul terbaru sekarang ini ya.
Ini kan hanya potongan judul sebenarnya ini ya. Kota Bengkulu ini juga. Jadi ada mungkin paper yang judulnya mengandung kata ini. Maka itu yang kemudian kita hunting atau kita cari. Ya. Nah, begini kurang lebih gambarannya ya. Nah, tapi begini, ala kulli hal, sebenarnya nanti tinggal Anda lebih memperdalam lagi cara menafsirkannya. Ini sekarang ini kan saya betul-betul menafsirkan sesuai dengan apa yang masih saya pahami. Jadi kita bisa kemudian mengembangkan ini dengan berbagai macam model penafsiran dan saya pikir semakin mahir kita, semakin sering kita mungkin semakin besar pula manfaatnya nanti ya. Maksud saya begini, kalau bisa pekan depan kita atau mungkin ada di antara Anda yang sudah bisa mampu menampilkan infografis. Karena kalau Anda mengikuti penjelasan dari Pak Wahyu Winarto ini, insya Allah saya sudah sebenarnya mengikutinya kemarin, itu relatif mudah, artinya kita sangat praktis. Ya, dia betul-betul menuntut kita bagaimana caranya membuat slicer-slicer dari Excel itu. Nah, slicer dari Excel itu nantilah yang kemudian, jadi ceritanya begini, apa yang dimaksud dengan slicer? Biasanya kan datanya ini kan nanti data umum, ya, data umum. Semua informasi ditampilkan. Gunanya slicer itu adalah untuk menyaring. Jadi kalau dalam penelitian itu ada proses reduksi data, maka slicer itu akan berfungsi sebagai reduksi data. Ya, jadi irisan-irisan data itu hanya diambil bagian tertentu saja. Misalnya tahunnya, teorinya, pengarangnya, kemudian apalagi kata kuncinya atau ya itu semua biasa diambil. Dan inilah yang kemudian nanti ditampilkan dalam bentuk infografis. Ya, ada pertanyaan dari ini? Silakan. Terima kasih banyak Ustaz. Silakan, udah. Iya Ustaz, sudah, insyaallah nanti saya coba. Oke, jadi kalau begitu saya mungkin tidak berpanjang lebar untuk hari ini ya. Saya arahkan Anda silakan sekarang ini Anda coba pelajari itu ya. Jadi kalau saya mengatakan saya mau mengajari Anda, saya pikir lebih baik kita belajar dari sumbernya saja. Anda coba mengaitkan antara data post viewer yang telah Anda ambil dengan apa yang kemudian dijelaskan oleh Pak Winarto tadi ya. Jadi atau bisa jadi nanti ada kemungkinan lain karena saya perhatikan biasanya Pak Winarno itu basic datanya itu adalah publish or perish. Ada lagi satu sebenarnya yang dia gunakan. Tapi ujung-ujungnya nanti semua sumber data itu, sumber pencarian data awal itu nanti tetap dikelola di post viewer, ya, tetap dikelola nanti juga di post viewer. Nah, saya berharap coba Anda pelajari dua hal itu tadi. Kalau misalnya memang bisa Anda lakukan pemahaman tentang systematic literature review ini, basisnya sudah berbasis Excel, maka saya sangat optimis Anda bisa kemudian memecahkan teka-teki apa yang bisa kita tampilkan dari penelusuran kita terhadap upaya untuk memecahkan kode-kode tertentu yang ada di balik data yang kita kelola ya. Karena sekarang ini kan kuncinya adalah bagaimana kita merumuskan sebuah pemahaman utuh terhadap data yang kuantitatif ya. Kalau kuantitatif kan angka. Kalau ini kan data kualitatif, tapi data kualitas. Jadi nanti itu akan muncul persentase, ya, akan muncul persentase tertentu tentang gambaran dari pemahaman kita. Mungkin saya tidak usah berlama-lama, silahkan Anda mulai berlatih dulu, dan saya ingin melihat minggu depan apa gerangan yang kemudian menjadi perkembangan kita. Kalau mungkin misalnya saya sudah agak mahir juga, insya Allah kita coba-coba untuk apa namanya ini, saya mencoba untuk mendemonstrasikan kepada Anda bagaimana kemudian apa namanya ini Pak Wahyu ini teorinya ini bisa kita tanam dalam strategi lebih jauh, ya. Saya sebenarnya sejak 3 pekan yang lalu itu sudah mulai, cuma saya 2 pekan ini oleh urusan borang ilmu hadis sudah saya submit dan saya berharap betul ya. Jadi saya juga sementara berusaha maksimal ini untuk apa namanya ini melengkapi data-data yang dibutuhkan dalam rangka menopang. Tapi secara statistik sesudah kita hitung kemarin ya sebenarnya hitung-hitungan kita di Excel itu sudah menggambarkan kalau hadis itu sudah bisa unggul. Tapi wallahu a'lam bishawab, nanti kita masih harus berusaha untuk kali terakhir yakni pada saat asesmen lapangan nanti untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita isikan dalam perangkat data yang telah kita namanya ini masukkan di Excel maupun di laporan evaluasi diri. Oke, baik, itu barangkali ya. Jadi saya tidak berlama-lama hari ini. Silakan, saya lebih menyarankan Anda silakan masuk ke area itu dulu, coba pelajari YouTube-nya Pak Winarto tadi itu yang sudah saya linkkan di YouTube kita. Sebelum saya akhiri, mungkin masih ada pertanyaan lagi? Yang lain? Najma, ada pertanyaan? Tidak ada Ustaz. Oh ya. Oke, yang lain? Ratna, ada pertanyaan? Dari juga. Ya. Bang Ari? Silakan hari ini, ada pertanyaan? Tidak ada Ustaz. Oke. Oke, baik, kalau begitu saya mungkin cukupkan ya. Kita masuk dulu, pindah guru dulu ya. Jangan sama saya belajarnya dulu, pindah ke guru yang lain ya. Ya, inilah bentuk
saya pikir kita harus fair. Saya katakan selalu seperti dan ya dalam setiap dalam setiap situasi saya selalu mengajak biasa teman-teman fair. Yang mana yang dimaksud dengan fair? Kalau memang Anda belum tahu ilmunya, lebih baik Anda katakan saya belum tahu agar supaya nanti kita sama-sama belajar lagi. Ya, saya banyak meniru ini dari almarhum guru saya yang sampai sekarang ini juga menjadi guru Anda meskipun menjadi guru Anda secara tidak langsung. Almarhum Profesor H.M. Sukudi Ismail. Beliau itu sangat mudah keluar dari mulutnya itu kata saya tidak tahu. Padahal dia sudah profesor. Ya, saya tidak tahu. Nanti kita belajar lagi bersama. Saya suka itu. Kenapa saya suka? Sebab terbukti ketika betul-betul kita sudah belajar bersama, banyak teka-teki yang bisa kita pecahkan. Dan saya pikir kunci dari ilmu pengetahuan itu adalah memecahkan teka-tekinya. Ya kan? Misalkan apa gerangan yang bisa kita ambil, apa gerangan yang bisa kita pelajari, dan apa gerangan yang bisa kita petik dari proses. Oke, baik. Saya tidak usah berlama-lama barangkali ya. Dan bermanfaat. Ada nama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Coba Ustaz. diperiksa kembali ya linknya ya di grup ya. Coba